Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi weekend, lagi libur kerja, Fuad bakal ngeliatin farm Gupi Fuad dan media apa aja sih yang Fuad pakai selama budidaya ikan gapi, gitu kan. Terus Fuad juga bakal sharing kelebihan dan kekurangan media-media yang Fuad pakai untuk budidaya ikan gapi. Kemungkinan sama ya, kalau media-media yang Fuad pakai seperti farm-farm pada yang lainnya gitu kan. Fuad pakai tank, Fuad juga pakai styrofoam, terus juga Fuad juga pakai botol-botol bekas air mineral yang udah Fuad potong-potong. Oke, kita langsung aja lihat penampakan dari farm Fuad ya. Oke, yang pertama Fuad menggunakan media tank. Ini Fuad pakai 15 tank, 14 tank yang sementara ini Fuad pakai. Ini sementara Fuad pakai 15 tank dulu. Ini ukurannya 35 kali 40 yang 4 tank ini. Ini kapasitasnya itu bisa sampai 5 pasang lah. Itu udah padat banget. Tapi bebas. Kalau misalkan kalian mau pelihara gapi pakai ukuran ini dan mau pakai kapasitasnya melebihi dari 5 pasang, cuman menurut Fuad sih jangan sampai 5 pasang ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini ukuran 20 kali 30 dengan lebar 20, ke belakangnya itu 30. Ini kapasitasnya itu 2 pasang. Nah, tapi kalau ini jantanan semua, jantanan Vienna. Nah, ini ada kurang lebih 8 ekor. Selama masih aman mah nggak apa-apa. Di sini juga ini ada Molly, ini mini panda, dan ini ada Blue Moscow, albino PRTDE, sama yellow cobra. Kalau misalkan pakai tank tuh lebih untuk ngelihat progresnya ya, buat ngelihat progresi ikannya itu gimana. Beberapa peternak mah kalau di tank itu untuk jantanannya aja, cuman Fuad itu sekalian untuk perkawinan juga ya di tank. Terus juga untuk anakan juga biasanya kayak Vienna ini kan hasil dari sortiran. Jadi Fuad taruh di akuarium biar progres perkembangannya itu bisa kelihatan gitu gimana gitu. Jadi nanti untuk seleksi itu lebih gampang karena kelihatannya lebih gampang kalau di tank gitu kan. Jadi makanya kenapa Fuad pakai tank gitu kan. Kalau untuk kelebihannya mah ya kalau misalkan pakai tank emang lebih enak ya untuk kita memandangnya, untuk melihat progresnya itu lebih enak gitu. Tapi kalau misalkan di tank itu ya kan, kalau pakai tank kan ukurannya itu nggak bisa, atau bukan nggak bisa sih, lebih ke ukurannya terbatas ya kan, ukurannya cuma segini. Terus kalau misalkan menggunakan tank itu, kalau akuarium kan lebih sensitif terhadap suhu gitu kan. Jadi kita tuh harus benar-benar ngejaga kualitas air dari tank tersebut. Bukan berarti kalau misalkan di kolam ataupun di styrofoam kita nggak harus jaga kualitas air, tetap. Cuman kalau misalkan di tank itu jauh lebih sensitif gitu kan, makanya kita harus menjaga kualitas airnya itu jauh lebih intens ketimbang yang di kolam gitu kan. Nah, terus buat juga ini kalau yang di bawah itu ini. Nah, kalau yang akuarium ukuran 20 kali 30 ini Fuad pakai biofoam yang ukurannya paling kecil. Ini yang paling mini. Karena emang akuariumnya ukurannya segini, jadi menurut Fuad dan di farm Fuad itu cukup menggunakan biofoam yang kecil gitu. Adapun di sini Fuad pakai ala-ala semi undergravel yang ini juga. Itu karena emang biofoamnya kehabisan. Nah, kalau yang di atas ini Fuad menggunakan ala-ala semi undergravel ya, ala kadarnya. Tapi
Ini bermanfaat banget untuk akuarium, untuk kualitas air juga. Selama ini alhamdulillah aman-aman aja menggunakan ala-ala semi-undergravel kayak gini. Ini sebenarnya sih kurang rapi ya, tapi Fuad lebih ke ngelihat manfaatnya gitu kan. Karena Fuad itu bekerja, jadi yang penting mah manfaatnya dapat gitu kan. Nah, kita bakal ke belakang, kita bakal ngelihat farm Fuad yang outdoor. Di outdoor Fuad menggunakan styrofoam sama aqua bekas mineral yang ukurannya besar 15 liter, terus buat foto gitu. Oke, kita langsung lihat aja ya. Nah, ini kolam-kolam styrofoam yang ada di luar ya, atau outdoor. Cuacanya mendung. Nah, di sini Fuad pakai styrofoam yang ukuran kurang lebih 50 kali 30 ya. Ini Fuad pakai 2. Nah, kalau yang ini ukuran 30 kali 75. Fuad pakai 4, dan yang ini mau ukuran yang pendeknya. Ini Fuad dapetin styrofoam ini tuh dari hasil beli ataupun bekas-bekas dari buah-buah gitu. Nah, Fuad bakal ngasih tahu kelebihan kalau menggunakan styrofoam kayak gini ya. Keunggulan pakai styrofoam kayak gini tuh untuk outdoor sendiri, itu dia tuh untuk suhu air itu bisa stabil walaupun di luar itu cuacanya lagi panas ataupun lagi terlalu dingin gitu ya. Tapi untuk suhu air ini tetap stabil gitu. Soalnya kenapa? Karena sifat dari styrofoam itu kan tidak cepat menyerap panas ataupun dingin gitu kan. Beda halnya dengan akuarium gitu, kaca gitu kan, atau tank. Jadi kalau misalkan untuk outdoor itu emang cocok menggunakan styrofoam kayak gini ya. Nah, ini Fuad tuh pakai styrofoam ukuran 75 kali 30. Nah, di kolam yang plastik ini ada jenis singa blue tail. Nanti coba kita ambil ya. Ini ikan jenis singa blue tailnya. Ekornya pecah, nggak apa-apa. Emang ini mah buat peruntukan untuk indukan ya. Jadi untuk foam nggak terlalu Fuad pikirin, karena emang ini mah untuk perkembangbiakan. Terus kolam kedua itu ada jenis albino snakeskin yellow lace. Nah, ini ikannya albino snakeskin yellow lace. Dia tuh ikan gapi yang ekornya lebar gitu. Makanya kenapa di sini Fuad pakai styrofoam yang Fuad terpalin biar si ikannya tuh airnya nggak berkurang terus. Soalnya ini kan jenis yang ekor lebar ya. Jadi biar ekornya itu biar bagus gitu. Kalau yang kedua tuh ini ketiga ya. Ini jenis Vienna. Kalau Vienna kan bukan ekor lebar ya. Jadi Fuad sengaja styrofoamnya suruh ngerembes biar airnya itu bisa terus terganti. Ini ikannya kita ambil dulu. Ini penampakan guppy Vienna-nya. Tuh, ini kan bukan tipe guppy yang ekor lebar. Jadi Fuad sengaja styrofoamnya itu suruh ngerembes terus biar setiap hari Fuad bisa selalu ganti-ganti airnya. Kalau yang ketiga ini masih kosong, emang Fuad nanti siapin untuk gapi selanjutnya ataupun nanti untuk pelatih. Ukuran 50 kali 30 ini Fuad pakai untuk ini ya, untuk anakan albino full red
Sama yang ini tuh untuk mini panda ini. Sengaja Fuad kasih bata-bata karena emang Fuad mah mengikuti kenyamanan mereka aja sih. Kita coba ambil gupi mini pandanya. Oh, ini anakannya banyak banget, nanti kita ambilin lagi, kita taruh, dipisahin. Ini dia gupi mini pandanya, gupi mini yang cantik, warnanya bagus, perpaduan silver hitam. Nah, di styrofoam selanjutnya ini ada gupi jenis Blue Moscow. Ini belum Fuad bersihin ya, dan anakannya juga belum Fuad ambilin. Ini banyak banget anakannya. Nanti Fuad ambilin anakannya dan Fuad taruh di ini bekas botol mineral. Dan ini di sini sebenarnya campuran, ada gapi kobra, terus ada udang hias juga, sama ada ini nih ikan blood red. Nah, ini sebenarnya pelatih kalau campur sama gapi aman sih, karena emang nggak akan jadi kawin silang gitu kan. Nah, ini tuh nanti bakal buat sortir nih ikan-ikan ininya, ikan-ikan kobranya, gapi kobranya, karena ini udah lumayan dewasa ya, udah remajaan gitu kan. Jadi Fuad bakal pisahin jantan dan betinanya, dan nanti Fuad taruh di tank biar kita bisa ngelihat perkembangannya gimana gitu kan, untuk form, warna dan lain-lainnya gitu. Ini kobra big ear, kobra yellow big ear. Nah, untuk bekas air mineral ini Fuad khususin biasanya sih untuk betina-betina yang mau melahirkan ya. Jadi Fuad taruh sini biar anaknya tuh lahirannya di sini, terus tinggal nanti dipindahin indukannya aja. Nah, kalau menggunakan bekas botol mineral kayak gini cocok juga buat di outdoor, soalnya ini kan plastik ya, bukan kaca, jadi untuk nyerap panas atau dingin itu nggak terlalu cepat gitu kan, jadi suhunya tuh selalu normal. Kalau untuk sini selama ini Fuad pakai ini aman-aman aja dan terbukti efektif lah untuk pembesaran anak-anak gupi. Terus selanjutnya nanti Fuad taruh di styrofoam untuk tahap yang lebih besar lagi gitu. Oke, mungkin segitu review dari Fuad. Kita lihat-lihat farm gupi Fuad. Fuad juga udah sharing mengenai media-media yang Fuad pakai di farm, baik yang indoor ataupun outdoor, kelebihan dan kekurangannya menggunakan media-media yang Fuad pakai tadi ya. Intinya sih kalau misalkan kalian untuk mau yang budidaya gapi ya, nggak usah ragu. Sebenarnya gapi itu kita bisa pakai banyak media, entah itu ember-ember ataupun tank ataupun apa gitu. Intinya sih coba aja dulu, yang penting kita coba breeding dulu gapinya. Untuk masalah media-media yang lain itu bisa menyicil, Fuad pun dulu menyicil mulai dari akuarium atau tank, terus styrofoam, dan semua media-media yang sekarang Fuad pakai itu nggak langsung Fuad pakai gitu, tapi Fuad belinya menyicil gitu. Yang penting kita belajar aja dulu untuk gimana ngebreeding gapi, bisa mengawinkannya, terus sampai melahirkan dan juga membesarkan sampai bisa untuk dijual. Baru hasil dari penjualan itu kita kembangin lagi untuk budidaya gapi itu sendiri. Oke, makasih yang udah nonton. Semoga video-video Fuad selalu bermanfaat. Kalau misalkan ada salah-salah informasi atau salah-salah kata, Fuad harap koreksi di komentar. Terus jangan lupa juga like, terus subscribe.